Halo semuanya, ada kabar baik bagi Anda semua, khususnya para penerima bantuan BPNT atau sembako. Bahwasannya untuk BPNT, kuota bulan Agustus ternyata sudah mulai dicairkan di beberapa daerah ya. Tentunya BPNT Agustus ini cair dalam bentuk non-tunai yang masuk ke dalam kartu KKS. Sehingga pengambilannya melalui agen bank yang sudah ditunjuk di daerah Anda masing-masing. Tapi tidak sedikit dari informasi yang membahagiakan ini, ternyata ada penerima BPNT baik dari PKH ataupun dari BPNT murni yang bantuannya tidak cair, khususnya sembakonya ini ya. Nah, ternyata setelah kami cek, setidaknya ada 3 penyebab kenapa bantuan BPNT untuk Agustus ini tidak cair. Nah, kira-kira 3 penyebab itu apa saja? Pada video kali ini kita akan temukan dan ulas jawabannya ya. Maka dari itu nanti informasinya silakan Anda simak sampai tuntas, jangan dipercepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tidak berakibat kebingungan yang berkelanjutan. Baik keluarga Indonesia, sobat netizen, dimanapun Anda berada, silakan Anda simak informasi berikut ini. Baik keluarga Indonesia, Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel YouTube Hariska Vlog ya. Pada kesempatan kali ini ada informasi yang membahagiakan ya, khususnya dari bantuan sembako atau BPNT. Bahwasanya ternyata untuk BPNT bulan Agustus seperti yang kita prediksikan kemarin, ternyata sudah mulai dicairkan. Cairnya melalui kartu merah putih atau kartu keluarga sejahtera. Sehingga pengambilan bansosnya melalui e-warung atau agen bank yang ada di daerah Anda masing-masing. Kami sudah mendapatkan laporan juga dari penerima manfaat BPNT bahwasanya sudah mengambil bantuan sembakonya untuk kuota bulan Agustus tahun 2022. Berikutnya, dari proses pengambilan bansos ini ternyata ada beberapa penerima manfaat bantuan sembako yang ternyata sembako untuk kuota bulan Agustusnya itu ada yang tidak cair ya. Dari yang tidak cair ini ternyata angkanya juga tidak sedikit alias cukup banyak yang tidak cair sembakonya untuk kuota Agustus. Padahal kemarin untuk kuota Juni dan Juli yang dicairkan 2 bulan sekaligus pada awal bulan Agustus kemarin itu sudah dia masih cair ya bantuannya. Tapi pada September ini untuk pencairan kuota BPNT Agustus dia ternyata zonk atau saldonya tidak ada ya. Banyak yang mengira juga dari agen bank ini menginformasikan ke penerima manfaat bahwasanya kartunya sudah tidak aktif ya. Padahal itu tidak tepat ya. Yang seharusnya tepat adalah mungkin saldo kartunya tidak ada. Lalu pada intinya, kenapa kok saldo bansos BPNT-nya tidak ada? Setelah kami sampling beberapa penerima manfaat yang namanya tidak muncul dalam SP2D, ternyata kami mendapati ada beberapa penyebab ya, yang mengakibatkan bantuan BPNT-nya itu mungkin tidak cair untuk kuota Agustus ini ya. Yang pertama yaitu ternyata KPM itu sudah meninggal dunia. Jadi sudah diupdate di dalam data kependudukan yang bersangkutan ternyata statusnya sudah meninggal dunia. Kalau meninggal dunia ya otomatis bantuan BPNT-nya ataupun PKH-nya tentu tidak cair ya. Berikutnya yang kedua yang kami temukan, kenapa kok BPNT Agustus ini dia tidak cair, karena ternyata umurnya masih di bawah 40 tahun. Nah, terkait poin yang kedua ini, yaitu KPM di bawah 40 tahun, sebenarnya informasi ini sudah sering disampaikan di media sosial ya, di YouTube ya, di website, di berita online, dan sebagainya ya. Bahkan pada pencairan PKH tahap kedua, itu banyak penerima manfaat PKH yang kepala keluarganya di bawah 40 tahun, ternyata bantuan PKH-nya sudah tidak cair ya. Setelah kami cek kemarin tidak ada kendala pada administrasinya, anaknya juga sekolah, tapi ternyata usianya di bawah 40. Nah, kali ini pada bantuan BPNT kami menemukan hal yang serupa dengan PKH kemarin itu ya. Jadi pada pencairan BPNT bulan Agustus ini ternyata banyak yang umurnya di bawah 40 tahun ya, itu bantuannya sudah tidak cair ya. Kenapa kok banyak tidak cair ya? Karena memang umur 40 tahun kali ini
itu masih dianggap usia produktif ya untuk bekerja. Berikutnya usia 40 tahun direncanakan akan masuk dalam program yang namanya pemberdayaan sosial. Berikutnya, alasan yang ketiga yang kami temukan, kenapa kok KPM BPNT itu bantuannya tidak cair pada kuota Agustus ini, ternyata yang bersangkutan sudah tidak layak menerima bantuan sosial. Tentunya pada bulan Juni, Juli, Agustus kemarin juga ada update data terkait penerima manfaat ya. Dan di sana peran daerah juga sangat penting terkait updating data penerima manfaat BPNT. Tidak sedikit dari penerima BPNT yang kemarin itu ternyata saat ini posisinya sudah sejahtera ya, atau sudah mampu, sehingga oleh daerah itu sudah diusulkan untuk penghapusan ya. Artinya sudah diupdate datanya kalau yang bersangkutan sudah mampu atau sudah sejahtera. Sehingga pada pencairan BPNT bulan Agustus ini tentu yang bersangkutan BPNT-nya sudah tidak cair. Hal ini kemarin juga dibuktikan dengan keterangan yang muncul pada data Bansos. Di bawahnya sudah ada keterangan yang bertuliskan exclude tidak layak daerah. Yang artinya memang yang bersangkutan secara ekonomi ya, secara penilaian dari poin-poin kemiskinan yang bersangkutan sudah tidak layak mendapatkan bantuan BPNT. Jadi, keluarga Indonesia, sobat netizen dimanapun Anda berada, terkait BPNT bulan Agustus yang tidak cair, kami menemukan setidaknya 3 penyebab. Yang pertama tadi itu adalah yang bersangkutan sudah meninggal. Yang kedua, yang ternyata yang bersangkutan berumur masih di bawah 40 tahun. Berikutnya yang ketiga, yang bersangkutan ternyata sudah tidak layak secara ekonomi. Sebenarnya ada beberapa faktor yang lain yang mungkin belum saya sebutkan pada ketiga faktor ini. Faktor-faktor itu juga masih kami teliti ya lebih lanjut, karena pada pencairan ya bansos baik PKH atau BPNT itu sebenarnya tidak dijelaskan secara detail terkait penyebab ketidakcairannya, sehingga kami selaku SDM juga melakukan analisa-analisa data dan perbandingan data terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terhadap penyebab-penyebab yang mungkin terjadi kenapa bantuannya tidak cair. Sehingga 3 penyebab yang tadi saya sampaikan itu adalah hasil analisa saya pribadi bersama dengan rekan-rekan SDM yang lain ya. Jadi kalau ada mungkin kesalahan ya, yang mungkin saya sampaikan ya, saya mohon maaf. Kalau mungkin ada penyebab lain ya, bagi Anda yang mengetahui kira-kira penyebabnya apa, silakan Anda bisa sampaikan di kolom komentar. Sebelum saya menutup informasi kali ini terkait tambahan informasi ya, terkait BPNT bulan September itu kan dijadwalkan akan cair melalui PT Pos, yang artinya BPNT-nya akan dicairkan secara tunai bersamaan dengan BLT BBM tahap 1 sejumlah 300.000, yang artinya mungkin nanti tiap-tiap KPM akan mendapatkan cash ya secara tunai, yaitu setotal Rp500.000. Uang sejumlah itu silakan Anda bisa belanjakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan kalau BPNT itu dicairkan tunai, Anda itu sebenarnya bisa membelanjakan sembako itu di warung manapun, tidak hanya belanja di agen. Jadi silakan manfaatkan uang tunai itu untuk kebutuhan Anda ya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan karena adanya efek kenaikan harga BBM. Baik, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, menjawab terkait pertanyaan kenapa kok BPNT bulan Agustus banyak yang tidak cair. Ketemu lagi ya dengan saya Haris di video saya berikutnya. Saya mohon maaf juga kalau ada kesalahan kata dan ucap, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.